Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2042390. Mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya dari kelas 4C dan dari Universitas PGRI Silampari, dan saya akan memaparkan materi yang berjudul standar proses dan standar penilaian. Mari kita sama-sama menyimak materinya. Baik, teman-teman, di sini kita akan memaparkan materi yang pertama, yaitu standar proses. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dari pengertian standar proses. Nah, standar proses adalah sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Nah, selanjutnya standar proses dalam kurikulum 2013. Standar proses kurikulum 2013 adalah kriteria yang mengatur pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran. Yang selanjutnya, standar proses kurikulum merdeka. Nah, standar proses kurikulum merdeka meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Standar ini berlaku untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan. Komponen utama kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki 3 komponen utama, yaitu pendidikan karakter, pembelajaran, dan penilaian. Pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam kurikulum ini, di mana siswa diajarkan untuk memiliki karakter yang baik, seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya, komponen utama kurikulum merdeka. Pencapaian pembelajaran, kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase perkembangan. Nah, alur tujuan pembelajaran, rencana pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, modul pengajaran, modul yang ajar yang berisi informasi umum, komponen inti, dan lampiran proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, asesmen, pendidikan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yaitu yang selanjutnya lagi, cara siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar untuk membangun pengetahuan. Nah, profil sekolah, identitas sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Penetapan standar kompetensi. Menetapkan standar kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang terakhir yaitu penyusunan materi pembelajaran. Penyusunan materi yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, yang selanjutnya, teman-teman, kita di sini prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan karakter peserta didik seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Nah, yang kedua yaitu memfasilitas peserta didik untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Yang ketiga yaitu memfasilitas peserta didik untuk berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia.
Nah, yang selanjutnya prinsip pembelajaran kurikulum 2000 kurikulum merdeka. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga pembelajaran tematik. Yang keempat pembelajaran berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Yang kelima pembelajaran berorientasi pada tahap perkembangan peserta didik. Nah, yang keenam pembelajaran berorientasi pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang terakhir pembelajaran berorientasi pada kemandirian peserta didik. Kurikulum Merdeka dirancang untuk membebaskan sekolah dan pendidik dari belenggu birokrasi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu pengertian standar penilaian. Nah, standar penilaian pendidikan adalah kriteria yang digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik. Standar ini mencakup lingkup tujuan, prosedur, dan instrumen penilaian. Standar penilaian pendidikan digunakan sebagai untuk menentukan kenaikan kelas, menentukan kelulusan peserta didik, mengetahui pencapaian kompetensi kelulusan. Nah, yang selanjutnya standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi dan menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik dilakukan secara terpadu untuk mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Nah, yang selanjutnya standar penilaian kurikulum merdeka. Penilaian dalam kurikulum merdeka disebut sebagai asesmen. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Penilaian dalam kurikulum merdeka dilakukan dengan mediagonis kebutuhan belajar siswa, memberikan umpan balik untuk membantu proses pembelajaran, mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi, merancang asesmen secara adil dan proporsional. Nah, perbandingan penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga memiliki pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan terbuka dibandingkan kurikulum 2013 yang lebih berstruktur. Kurikulum merdeka juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur waktu pembelajaran mereka sendiri. Nah, sedangkan kurikulum merdeka hadir sebagai pengganti kurikulum 2013 yang memiliki beberapa kelemahan seperti kurangnya pemahaman dan persiapan guru. Nah, keterbatasan pengembangan pendidikan karakter, materi yang diberikan terlalu banyak kepada siswa. Nah, kurikulum merdeka dirancang untuk mengatasi kekurangan tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.